Hai hai hai. Halo anak-anak. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua. Let's go. Pagi ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema yang ketiga, energi alternatif. Pembelajaran yang keempat. Yang menjadi fokus pembelajaran untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia IPS PKN adalah membaca teks tentang pemanfaatan sumber daya alam, membuat poster kalimat ajakan hemat energi air, melakukan pengamatan tentang perilaku hemat bahan bakar minyak di lingkungan sekitar, dan mencari informasi sumber daya dan pemanfaatannya. Mari kita lihat satu demi satu. Mari kita mengamati. Di sebelah kiri ini adalah 7 cara mudah hemat air di rumah. Ini merupakan satu contoh poster. Warga di lingkungan tempat Bella tinggal sangat patuh aturan. Mereka patuh menggunakan listrik dan air. Mereka juga sudah terbiasa hemat listrik, tetapi banyak warga yang belum bisa menghemat air. Mereka belum menyadari pentingnya menghemat air. Bella memiliki ide mengajak warga agar melaksanakan kewajibannya, yaitu menghemat penggunaan air melalui poster. Bella dan teman-temannya membuat poster yang berisi ajakan dan cara menghemat pemakaian air dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan di atas mengenai poster, mari kita coba jawab. Apa isi poster tersebut? Apakah judul dari isi poster sudah sesuai? Ketiga, apakah desain dan warna poster sudah tampak menarik? Keempat, apakah kalimat yang digunakan sudah cukup jelas dan singkat? Dan yang terakhir, apa kata-kata yang dipilih sudah sesuai? Ayo kita berkreasi. Mengajak orang lain untuk ikut menghemat energi juga termasuk kewajiban setiap orang. Jika ada warga yang masih boros dalam menggunakan energi, maka kewajibanmu lah menyadarkan mereka agar tidak boros. Ajaklah warga di lingkungan tempat tinggalmu agar hemat energi bahan bakar minyak dengan cara menggunakan poster. Buatlah poster menghemat bahan bakar minyak, buatlah desain dan penyajian yang menarik. Berkreasilah dalam membuat desain dan gambar-gambar dalam poster. Buatlah kalimat yang singkat dan jelas. Setelah mendapatkan hak akan bahan bakar minyak, selanjutnya kita harus melaksanakan kewajibannya sudah diulang pada pembelajaran sebelumnya. Diajarkan, yaitu menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Sekecil apapun penghematan bahan bakar minyak, namun jika dilakukan dalam waktu yang sangat panjang akan sangat bernilai. Selain mengurangi pengeluaran uang, kita juga menyumbang upaya penghematan persediaan bahan bakar minyak untuk masa depan. Sekarang, tugas Anda, amatilah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Apakah warga sudah melaksanakan kewajiban menghemat energi bahan bakar minyak dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada 2 kolom ya, silakan anak-anak mencoba mengisinya. Sikap yang menunjukkan hemat energi. Ada, lebih sering menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Silakan Anda menjawab di kolom ini. Amati, apakah ada yang menunjukkan hemat energi?
Ada juga yang tidak menggunakan kendaraan umum, selalu berkendara dengan kendaraan pribadi. Ayo kita amati. Ini kue-kue ini sangat enak ya semua. Ini tentu anak-anak bisa mengetahui jenis kue apa saja ini. Tahukah kamu berapa makanan di atas terbuat dari bahan yang sama? Bahan apakah itu? Makanan yang ada di samping ini dibuat dari ubi jalar. Dan ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sudah umum diketahui masyarakat Indonesia. Ubi jalar dapat diolah dengan cara direbus, dikukus, atau digoreng. Ubi jalar juga dapat dibuat menjadi bakpao, donat, atau bolu ubi. Cobalah anak-anak sebutkan salah satu makanan hasil olahan ubi lainnya yang belum ada di slide ini. Ayo kita membaca. Judulnya adalah Ubi Jalar Umbi yang Istimewa. Ini dia. Ubi jalar sama-sama ya. Ubi jalar atau ketela rambat adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi yang tinggi. Selain dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga dapat dibuat sayuran. Ternyata bisa dibuat sayuran, tapi ibu guru belum pernah coba. Ubi jalar memiliki keistimewaan karena kandungan gizinya yang tinggi. Ubi jalar merupakan makanan penghasil tenaga atau karbohidrat. Kandungan kalorinya sekitar 123 sampai 136 kalori per 100 gram. Dan ubi jalar mengandung vitamin A, B, C, D, dan E. Waduh, kaya akan vitamin ya ini ubi jalar. Serta berbagai mineral seperti kalium, besi, fosfor, dan mangan. Kandungan gizi yang ada pada ubi jalar sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan mengkonsumsi ubi jalar secara rutin dapat mengakibatkan kekebalan terhadap penyakit. Beberapa ubi yang berwarna terang seperti ubi ungu dan merah memiliki kandungan beta-karotin dan vitamin A. Zat ini memberi perlindungan terhadap paru-paru dan mencegah terjadinya kanker paru-paru serta kanker mulut. Nah, selain itu, ubi jalar juga dapat mengontrol gula darah, mencegah serangan jantung, dan mengurangi kram otot. Ternyata sangat berkhasiat ya ubi jalar. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara penghasil ubi jalar nomor 4 di dunia sejak tahun 1968. Dan sentra produk yang memproduksi ubi jalar ini adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan Sumatera Utara. Padahal di Sulawesi Utara juga banyak ya ubi jalar, tapi belum termasuk. Ubi jalar tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, ya. Sejak dahulu masyarakat pedesaan sudah menanam ubi jalar untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dijual. Ubi jalar dapat dikonsumsi sebagai pengganti bahan makanan pokok atau untuk membuat makanan kecil seperti ubi goreng, keripik ubi, bolu ubi, atau donat ubi. Makanan hasil olahan ubi merupakan salah satu peluang usaha bagi masyarakat, dan budidaya ubi jalar dan usaha pengolahannya dapat menciptakan mata pencarian baru bagi masyarakat sekitar. Nah, ubi jalar juga selain bermanfaat bagi kesehatan, dia memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif. Ubi jalar dapat diolah untuk menghasilkan bioetanol, dan bioetanol ini adalah bahan bakar yang berasal dari fermentasi tumbuh-tumbuhan. Dan selain ubi jalar,
tumbuhan lain yang dapat diolah untuk menghasilkan bioetanol adalah singkong, kentang, tebu, jagung, dan aren. Nah, bioetanol yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan bensin, dan beberapa kelebihan bioetanol adalah berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menimbulkan pencemaran udara. Emisi gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran bensin yang dicampur dengan bioetanol akan berkurang hingga 30%. Oleh karena itu, bioetanol lebih ramah lingkungan, dan bioetanol juga menjaga mesin kendaraan bermotor lebih awet dan lebih irit. Bioetanol juga memiliki banyak kelebihan dibanding bahan bakar dan minyak bumi. Pemakaian bioetanol juga sangat ramah lingkungan. Apakah saat ini bioetanol sudah banyak diproduksi dan tersedia untuk masyarakat umum? Oke, ternyata ubi jalar sangat berkhasiat ya. Selain untuk makanan, untuk kesehatan, ternyata bisa juga sebagai energi alternatif. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran. Silakan menjawab pertanyaan berikut. Ini ada 5 pertanyaan, silakan dibaca dengan teliti dan jawab. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sudah menonton video ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, jaga iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk perkembangan video ini. Ting ting, salam sehat.